Ya, salam saudara sekalian, kita bertemu lagi untuk hari ini di pengantar perjanjian baru. Kami bersyukur saudara boleh bersama-sama belajar, dan hari ini kita akan belajar secara khusus untuk pengantar kitab perjanjian baru. Saya akan tampilkan untuk slideshow-nya sebentar. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengenal kitab perjanjian baru, saudara sekalian. Nama perjanjian baru itu berasal dari bahasa Latin Novum Testamentum. Jadi kalau saudara mengenal perjanjian baru itu Novum Testamentum, yang diterjemahkan dari bahasa Yunani Hekaine Diatheke. Hekaine Diatheke. Iya. Apa artinya Novum Testamentum? Itu bisa diartikan sebagai pesan atau nasihat terakhir atau wasiat. Lalu selanjutnya, testamen atau covenant itu berarti suatu perjanjian, ketetapan atau kontrak yang melibatkan persetujuan kedua belah pihak. Nah, ini terkait dengan perjanjian baru. Itu di mana perjanjian baru itu adalah perjanjian, ketetapan atau kontrak yang baru antara Allah dengan umatnya. Jadi, suatu catatan mengenai sifat serta perwujudan dari kesepakatan yang baru antara Allah dan manusia melalui Kristus Yesus. Iya. Kalau yang lama itu melalui, ya orang bilang itu perjanjian lama itu adalah kontrak atau perjanjian antara Allah dan umat Israel yang di dalamnya itu ada korban-korban yang harus dipersembahkan. Kalau DP itu kesepakatan baru dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita akan belajar untuk pengelompokan kitab perjanjian baru. Jadi kitab perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab. Nah, kita akan belajar untuk pengelompokan dari isi kitab perjanjian baru. Ya. Yang pertama itu berdasarkan kesusastraannya. Kitab-kitab perjanjian baru itu terbagi yaitu kitab sejarah, itu Injil dan kisah para rasul. Lalu juga ada kitab yang berisi doktrin, itu adalah Roma dan sampai Yudas. Roma sampai Yudas. Ya. Roma, 1 Korintus, dan seterusnya sampai kitab Yudas. Lalu yang terakhir itu adalah kitab Nubuatan, yaitu kitab Wahyu. Selain itu juga berdasarkan kesusastraannya dapat dibagi Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sejarah, kisah rasul, surat-surat Paulus, Roma sampai Filemon, surat-surat umum, Ibrani sampai Yudas, dan terakhir Nubuatan kitab Wahyu. Lalu berdasarkan penulisnya, nah saudara sekalian, setiap kitab ada penulisnya. Matius itu menulis kitab Matius. Markus menulis kitab Markus. Lukas itu menulis 2 kitab, yaitu kitab Lukas dan kisah para rasul. Yohanes itu menulis beberapa kitab, yaitu Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Yakobus menulis kitab Yakobus, Yudas menulis kitab Yudas, Paulus ini menulis kitab yang banyak, surat yang banyak. Ada Roma, 1, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1, 2 Tesalonika, 1, 2 Timotius. Itu Paulus tulis ya.
Oh ya, masih ada Paulus juga tulis kitab Titus, Filemon, dan ya memang perdebatan, tapi Ibrani sering itu masuk dalam tulisan Paulus. Petrus menulis 1-2 Petrus. Berdasarkan periodenya, memang kalau kita lihat ada periode kelahiran yang meliputi seluruh masa kehidupan Yesus dari 6 sebelum Masehi sampai 30 Masehi. Kita nanti bisa berdebat apakah Yesus lahir tanggal 6, nanti ada penjelasan khusus. Lalu yang kedua, periode perkembangan antara tahun 30 sampai 60 Masehi. Nah, periode ini memberikan kesaksian tentang perkembangan karya kerasulan. Jadi setelah Yesus mati, itu para rasul yang melayani. Itu periodenya, periode perkembangan. Lalu yang ketiga itu periode pementapan atau misteri. Nah, di dalam periode ini memang tidak banyak sejarah gereja diketahui pada masa itu. Antara tahun 60-70, tetapi memang itulah misterinya. Karena memang ada penghancuran Yerusalem tahun 70 oleh Jenderal Titus. Itu merupakan fakta sejarah besar bagi kekristenan. Yang selanjutnya itu penulis kitab Perjanjian Baru. Saudara sekalian, kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda. Yang pertama itu adalah Matius, itu pemungut cukai, Markus orang biasa, Lukas seorang tabib, Paulus pembuat tenda, Yohanes dan Petrus nelayan. Sementara Yakobus dan Yudas adalah saudara Tuhan Yesus. Untuk jangka waktu penulisan itu kira-kira 50 sampai 55 tahun. Jadi 50 sampai 55 tahun. Hal ini dikarenakan Markus ditulis tahun 50, sedangkan Wahyu ditulis oleh Yohanes tahun 1000 Masehi, 100 Masehi. Alamat surat ini ditulis dengan alamat yang berbeda-beda. Ada yang ditujukan pada seseorang, tetapi juga ada yang ditujukan kepada jemaat. Selain itu, kitab-kitab Perjanjian Baru ada yang ditujukan kepada orang Yahudi dan juga kepada orang non-Yahudi. Yaitu bahasa yang digunakan. Kitab Perjanjian Baru secara umum menggunakan bahasa Yunani. Sebab bahasa itu yang pada waktu itu digunakan pada zaman Perjanjian Baru. Bagaimana dengan tempat penulisannya? Kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis di beberapa tempat dengan situasi yang berbeda. Ada yang ditulis di penjara, di perjalanan, bahkan di pembuangan. Ditulis di penjara adalah kitab-kitab Paulus, banyak ditulis di penjara. Di perjalanan Lukas, beberapa lagi yang lain, dan di pembuangan itu adalah kitab Wahyu, itu ditulis oleh Yohanes. Tema kitab Perjanjian Baru secara umum itu keselamatan yang di dalam Yesus Kristus. Di mana dalam kitab Perjanjian Baru, khususnya Injil, berisi tentang kabar keselamatan yang dikhotbahkan dan disebarkan ke seluruh dunia. Surat-surat berisi tentang keselamatan yang diuraikan, dan Wahyu adalah berisi tentang kesempurnaan dari keselamatan. Bagaimana hubungan antara PL dan PB? Kita PL menubuatkan, sedangkan PB menggenapinya. Kejadian pasal 3:15 digenapkan dalam Yohanes 3:16. Jadi itu proto-evangelium yang akhirnya nyata dalam diri Yesus. Dalam kitab Matius ditegaskan sebanyak 11 kali bahwa kitab PB adalah kegenapan rencana Allah. Dalam Matius dan seterusnya, saudara bisa nanti baca lebih jauh. Sementara di kitab Yohanes sebanyak 7 kali pengenapannya. Dalam PL, Yesus Kristus menjadi pengharapan tertinggi, sedang dalam PB,
Yesus Kristus adalah fakta tertinggi dan alami. Dalam PL, Yesus Kristus jalannya dipersiapkan, sedang dalam PB sekarang dilaksanakan. Iya, saya rasa itu dulu untuk bagian mengenal kitab Perjanjian Baru. Nanti saudara bisa pelajari lebih jauh di diktat yang saya berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.